Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Mutia dengan NIM 230410700284. Di sini saya dari kelas PAI angkatan 2023 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang memahami konsep umum tentang perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk merancang kegiatan belajar mengajar agar berjalan efektif, efisien, dan terarah. Dalam perencanaan ini, guru menetapkan tujuan pembelajaran seperti materi, metode, media, serta penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Tujuan utamanya adalah memastikan proses belajar berjalan secara lancar serta hasil berjalan siswa optimal. Komponen penting dalam perencanaan mencakup tujuan pembelajaran seperti materi, metode, media, kegiatan, dan evaluasi. Prinsip perencanaan yang baik harus berorientasi pada siswa, fleksibel, interaktif, dan kontekstual, dan kolaboratif. Bentuk perencanaan yang umum yang digunakan meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berkualitas bagi siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, di mana yang berjudul konsep desain pembelajaran. Di mana desain pembelajaran ini merupakan proses perancangan pengalaman belajar secara sistematis guna membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam proses ini meliputi identifikasi kebutuhan belajar seperti perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi metode, media, serta teknik evaluasi yang sesuai. Di mana tujuan utama dari desain pembelajaran adalah menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dalam pelaksanaannya, desain pembelajaran mempertimbangkan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, serta prinsip-prinsip pedagogis. Salah satu model desain pembelajaran yang umum digunakan adalah model ADDIE yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu pertama analisis, kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Dengan penetapan desain pembelajaran yang tepat, pendidik dapat merancang kegiatan belajar yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, di mana yang berjudul menentukan alokasi waktu dan kalender akademis. Di sini saya akan menjelaskan definisi, fungsi, langkah-langkah, dan praktik penyusunan. Di mana menentukan alokasi waktu dan kalender akademis merupakan langkah penting dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Alokasi waktu adalah pembagian waktu secara terencana untuk setiap kegiatan pembelajaran, sedangkan kalender akademis berisi jadwal kegiatan pendidikan selama 1 tahun ajaran, termasuk hari efektif, hari libur, dan waktu pelaksanaan ujian. Di mana fungsi utama keduanya adalah sebagai pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kurikulum. Proses penentuannya mencakup analisis kalender pendidikan nasional, identifikasi hari efektif dan libur, perhitungan jam pelajaran, serta penyusunan jadwal kegiatan sekolah. Praktiknya dilakukan oleh tim kurikulum sekolah melalui koordinasi bersama guru dan pihak terkait. Dengan perencanaan alokasi waktu dan kalender akademis yang tepat, proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat yang berjudul perencanaan program tahunan. Di sini saya akan menjelaskan definisi, fungsi, langkah-langkah, dan praktik penyusunannya. Di mana perencanaan program tahunan adalah proses penyusunan rencana umum pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dalam 1 tahun ajaran, yang mencakup alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar atau KD.
Program ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengatur kegiatan pembelajaran agar berjalan sistematis, efisien, dan sesuai kurikulum. Langkah penyusunannya dimulai dengan menganalisis KD, mengacu pada kalender akademis, menentukan alokasi waktu tiap KD, serta membagi materi ke dalam semester ganjil dan genap. Praktiknya dilakukan pada awal tahun pembelajaran oleh guru dengan memperhatikan silabus, jumlah minggu efektif, serta jam pelajaran yang tersedia. Program tahunan ini menjadi dasar bagi penyusunan program semester dalam perangkat pembelajaran lainnya, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara terencana dan optimal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, di mana judulnya itu perencanaan program semester atau PPS. Di sini saya akan menjelaskan definisi, fungsi, langkah-langkah praktik penyusunan. Di mana perencanaan program semester adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam satu semester. Fungsi perencanaan ini adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran, mengatur waktu dan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana langkah-langkahnya itu meliputi identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, penentuan strategi, pengembangan rencana aksi, dan implementasi serta evaluasi. Praktiknya penyusunan perencanaan program semester melibatkan penggunaan kurikulum yang berlaku, identifikasi implementasi, pengembangan indikator, pencapaian, pengaturan waktu dan sumber daya, serta pengembangan rencana aksi yang rinci. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dengan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang materi yang keenam tentang silabus. Di sini saya akan menjelaskan definisi, fungsi, langkah-langkah, dan praktik penyusunan. Di mana silabus adalah dokumen yang berisi rencana pembelajaran sistematis dan terstruktur untuk suatu mata pelajaran atau program pendidikan. Fungsi silabus antara lain adalah mengatur proses pembelajaran, meningkatkan aktivitas pembelajaran, dan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Di mana langkah-langkah penyusunan silabus itu meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, analisis materi, penentuan strategi, pengembangan evaluasi, dan pengembangan silabus. Praktik penyusunan silabus melibatkan penggunaan kurikulum yang berlaku, identifikasi kompetensi, pengembangan indikator, pencapaian, pengaturan waktu dan sumber daya, serta pengembangan silabus yang fleksibel. Dengan penyusunan silabus yang baik, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, langkah-langkah praktik penyusunan, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah dokumen yang berisi rencana detail tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Fungsi RPP adalah mengatur proses pembelajaran, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, analisis materi, penentuan strategi, pengembangan evaluasi, dan pengembangan RPP. Praktik penyusunan silabus sebagai acuan, identifikasi kompetensi, pengembangan indikator pencapaian, pengaturan waktu dan sumber daya, serta pengembangan RPP yang fleksibel. Dengan penyusunan RPP yang baik, guru dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan materi yang ke-8, di mana yang berjudul pengembangan media belajar. Di sini saya akan menjelaskan definisinya, fungsi, dan klarifikasi. Pengembangan media belajar adalah proses merancang dan memilih alat atau bahan untuk digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih menarik, efektif, dan efisien. Media pembelajaran berfungsi mempermudah penyampaian materi, meningkatkan motivasi siswa, serta membantu guru menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana.
Media ini dapat berupa media cetak seperti buku dan poster, media audio seperti rekaman suara, media visual seperti gambar dan film, media audio visual seperti video, hingga media digital interaktif seperti aplikasi pembelajaran dan e-learning. Dengan media pembelajaran yang tepat, proses belajar mengajar menjadi lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9 yang berjudul pengembangan media belajar. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan prinsip-prinsip. Pengembangan media belajar memiliki karakteristik penting, yaitu mampu menarik perhatian siswa, mudah dipahami sesuai tingkat perkembangan mereka, relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran, interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, serta fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan pembelajaran, di mana prinsip-prinsip dalam pengembangan meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemudahan pengguna bagi guru dan siswa, efektivitas, keaktifan dan meningkatkan pemahaman, efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya, serta keterpaduan dalam metode dan sumber belajar lainnya agar hasil pembelajaran optimal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, di mana yang berjudul model-model desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan model CAM dan model Banati, di mana model desain pembelajaran CAM adalah pendekatan yang fleksibel dan sistematis dengan 9 elemen utama seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi, aktivitas, sumber belajar, media penilaian, serta manajemen waktu dan dukungan yang saling terkait dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Sedangkan model Banati mengadopsi pendekatan sistematik yang mengandung pembelajaran sebagai sebuah ekosistem, menekankan analisis konteks, kebutuhan peserta didik, tujuan pendidikan, dan interaksi antar komponen pembelajaran dengan kolaborasi dan fleksibel berkelanjutan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan. Nah, saya juga akan menjelaskan materi yang ke-11, di mana materi yang ke-11 itu yang berjudul model-model desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan model Ditch and Cherry dan model PPSI. Di mana model desain pembelajaran adalah kerangka sistematis untuk merancang dan mengevaluasi proses belajar. Dua model yang saling digunakan adalah model Ditch and Cherry dan PPSI. Model Ditch and Cherry berasal dari Amerika Serikat dan menekankan pembelajaran sebagai sistem terstruktur dengan komponen saling terkait, cocok untuk pembelajaran berbasis teknologi. Sementara itu, model PPSI dikembangkan di Indonesia dengan pendekatan mystery learning, menekankan Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-11, di mana judulnya itu model-model desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan model Ditch and Cherry dan model PPSI. Model desain pembelajaran adalah kerangka sistematis untuk merancang dan mengevaluasi proses belajar. Dua model yang sering digunakan adalah model Ditch and Cherry dan PPSI. Di mana model Ditch and Cherry berasal dari Amerika Serikat dan menekankan pembelajaran sebagai sistem terstruktur dan komponen saling terkait, cocok untuk pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan model PPSI dikembangkan di Indonesia dengan pendekatan mystery e-learning, menekankan pembelajaran individu agar semua siswa mencapai tujuan secara tuntas melalui TUI, TIK, evaluasi, dan program remedial. Keduanya bertujuan meningkatkan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Baiklah, itu tadi penjelasan saya dari materi 1 sampai ke 11. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.